istriku ada si Saskia ini bilang kalau kau mau kayak mana nih? Aku nih kan dia yatim juga kan. Aku nih orang tua tunggal. Kalau kau gini terus kira-kira kau bisa menghidupi aku nggak nanti kalau nikah? Gitu. Pikir-pikir emang ya komik juga udah banyak gitu. Apalagi waktu kayak kami kan aku Lolo jobnya udah di Metro kan agak sungkan kalau ngambil job 300. Iya, ya kan? benar. Yang bawa-bawa kan nggak mungkin kan. Ya jadi agak callingan udah mulai dikit, MC juga udah terus ini juga gitu. Ya, itulah aku sekali pernah ngelamar kerja itu jadi customer service Telkomsel. Sebelum kedekatan ya. Sebelum kedekatan. Tapi terakhir udah tahu harga sewa di GI berapa? Sebelah lu. Kalau GI itu kalau nggak salah ini hasil sewanya itu tuh keluarga aku nggak makan 6 tahun. Pokoknya Nani nggak sekolah gitu. Pokoknya Nani nggak sekolah. Biaya sewa per meternya tuh UMR DIY lebih. Wah, ya? jauh dong. Udah jauh, udah nggak masuk akal pasti ya. Nah, itu terjadi sama kau sekarang? Ini terjadi sama aku. Jadi gini. Awal-awal pacaran aku tuh ngasih Saskia ulang tahun boneka apa ya? Boneka dan bunga. Tapi bunga yang hidup, Ren. Bunga paket hidup. Awal-awal pacaran? Pacaran. Oke. Ulang tahunnya dia tuh ngasih boneka dan berarti ini posisi kau belum suci. Belum suci. Jadi aku kan pacaran itu 2012. Ya, 2012 benar 2012. 2013 gitu pokoknya gitu lah. Itu awal-awal tuh aku karena aku tahu dia seneng boneka Winnie the Pooh, ngasih kadonya Winnie the Pooh, coklat dan bunga gitu. Tahun depannya tuh kayak tetap boneka tapi lebih besar. Naik lebih besar. Coklatnya tetap sama. Lebih kecil. Lebih kecil. Karena budget boneka diturunin. Budget coklat dinaikin ke boneka. Terus nggak cuma ngasih, kadang ngasih tapi sambil makan di mana gitu. Jadi ngasih sambil makan. Terus ada momen di mana dia handphonenya rusak. Jadi handphone dia rusak bertepatan dengan ulang tahunnya, mau dekat ulang tahun. Entah itu akal-akalan dia kali ya, bisa aja. Mungkin kali ya. Tapi waktu itu aku udah ada duit, Ren. Udah suci? Udah suci. Aku ingat tuh udah suci dan aku udah ada duit. Aku beliin dia iPhone. Pokoknya dari iPhone 5, 6, 7, 10 sampai hari ini 12. Itu dari aku. Kebayang ya, dari HP aja investasi jegel di istrinya sudah berapa juta, udah berapa puluh juta. Makanya untungnya dia, maksudnya aku yakin sama dia gitu. Jadi aku ya mau nikah sama dia gitu. Jadi sekarang tuh udah di tahap aku ulang tahun. Kalau di ulang tahun aku nggak pusing. Ya kalau ada duitnya beliin upgrade iPhone. Handphone dia untuk aku gitu. Apalagi karena udah berkeluarga kan. Jadi ya udahlah. Udah gitu. Pokoknya gitu, Ren. Jadi kayak tiap tahun apa handphone lagi aja, tapi handphone 6 kali ya. Beliin iPhone 6. Baru semua itu. Ada yang second. Ada yang second. Yang 7 second. Oh, bukan yang 12. Bukan. Enggak mau dia. Yang 12 yang murah. Itu yang PS Store. PS Store juga mahal sih sebenarnya. Tapi kan ada orang dalam. Ya, ada orang dalam dapat bonus. Anti spy. Enggak sih. Enggak. Cuman anti spy di luar, beli di luar. Di luar. Tapi itulah betul ada gitunya. Oh, iya, gitu juga. Iyalah. Yeah. Bahkan ini aku sadari ketika setelah aku pacaran pas mungkin kuliah kali ya, atau semakin kesini gitu. Jadi aku sangat hati-hati menetapkan standar di awal, Gel. Masuk akal, bener ya. Itu bener tuh sih, hati-hati. Kalau pas PDKT aja kita udah yang ajak ke nonton di GI, nonton di sini. Kalau udah pas jadian nggak aku ajak nonton, masalah. Masalah, Wak. Aku pernah, Wak. Aku pernah. Dari awal PDKT udah gencar tuh ya. Misalnya mau terlihat bahwa pizza Ebira. Pizza Ebira. Ayo sama abang nih. Pasti Melis, ngebir. Kalsiummu terpenuhi sama abang lah gitu lah ya. Begitu udah pacaran, job sepi, duit lagi nggak ada kan, nggak mungkin kita bilang duit nggak ada kan. Tapi
Kayak ini beribut ya. Malam minggu nih. Iya iya. Udahlah, males keluar. Tapi bener loh. Coba waktu PDKT Senin, Selasa, Rabu, Jumat ya. Sabtu Minggu kalau bisa dipinjai bira nginep Nginep. Itu penting banget. Dan nah, sama penting pada saat PDKT, sama hati-hati pas nembak. Kalau kau pas nembak, level kau sangat sempurna dan sangat keren. Iya. Anniversary itu taruhannya. Betul juga. Si Kia ini sekarang udah di tahap, ayah kok nggak pernah ngasih surprise bunda lagi. Masa dia pernah ngomong gini malam-malam? Kayaknya kita pacaran aja lagi ya katanya. Kenapa? Aku bilang, ayah tuh dulu pernah kayak tiba-tiba datang ke rumah ngasih bunga, bawa kue. Sekarang kok kayak nggak ada ya gitu. Aku udah mikir, aduh, ya gimana ya? Aduh, kita udah ada nani ya, tapi kan nggak gitu lah. Jadi pikiran baru kan ini gitu. Kau nggak bilang, tapi zaman pacaran dulu aku nggak mikirin duit belanja kau tiap hari. Nggak mikirin duit listrik rumah ini. Tapi kan cewek butuh digituin juga sih, walaupun udah jadi istri ya. Iya. Ada aja dong jawabannya ya. Ya mungkin salahnya kita juga sih ya. Tapi betul sih, memang banyak yang begitu kan. Kayaknya Geraldine awal-awal tuh yang ngasih cowoknya mobil, abis putus dia ungkit lah kan. Nah itu jelek, jangan diungkit. Tapi maksudnya yang pelajarannya itu penting banget, Gil. Karena iya contoh Jegel juga gitu ngalamin setelah menikah itu, ketika kita levelnya sudah berada naik terus akan terus naik. Ketika kita nggak melakukan atau turun jadi bahan masalah gitu. Jadi sesuatu yang dipertanyakan ya sama pasangan, betul. Dan ketika dipertanyakan kan ya nggak mungkin kita memberikan setelah itu yang levelnya di bawah kan, tetap aja kan. Iya sih, karena pasti setelah bertahun-tahun sama itunya juga udah berbeda kan, si kepuasan betul. Makanya itulah kenapa aku mau naik setiap tahunnya tuh naik tingkat, karena kebahagiaan dia pas nerima itu yang kita harapin kan. Iya benar. Iya kan? Dan itu memang tidak ternilai sih. Ternilai setelahnya. Tapi tujuannya apa ya, Ren? Tujuannya biar kita berkesan ya untuk dia ya. Kalau dalam posisi intinya kita tuh kalau dalam posisi pacaran atau menikah tapi mungkin nggak dan pas pacaran. Kalau pas pacaran itu yang kita cari sebenarnya ketika lihat dia bahagia kita tuh seneng gitu. Iya. Itu sih. Dan dia tuh dan kita tuh bisa mengesankan untuk dia bahwa kayak ya mungkin bisa diingat seumur hidupnya kalau udah putus gitu atau apa. Ya, dulu tuh yang paling enak tuh kemarin nginep aku di Pijai Bira. Aku pernah pas aku nembak sama mantan gue yang kau kenal. Iya, tahu. Itu satu-satunya cewek yang aku kenal sih cuma. Iya. Nah, itu aku posisinya agak unik tuh, Gel. Jadi pas itu lagi ke Bali nih. Wah, gimana ya? Udah nyewa villa nih. Nyewa villa. Wah, villa mahal kan udah ya, terus duitku udah mepet nih kan. Mana villa dulu belum pandemi ya kan. Harganya masih mahal. 2,5 semalam. Nggak tahu aku sekarang mikirin ngapain. Semalam 2,5 juta itu kan. Terus apa ya, fancy di Ubud kan. Di Ubud. Wah, di Ubud pun udah taraf inilah Pevita Pierce dan artis-artis di Ubud. Terus datang ke villa kan sehari semalam di situ, maksudnya besoknya baru check out. Nggak mungkin nggak makan kan di Ubud. Kau tahu sendiri resto-restonya kan. Duitku waktu itu udah mepet kali. Gimana ya aku ngakalinnya? Akhirnya untuk makan malam tuh aku stop kan, nyewa mobil tuh sebelum ke villa tuh kayak kita jalan-jalan terus mampir restoran Padang, beli sebungkus berdua nasi jumbo. Jadi di villa makan malamnya nasi bungkus nasi Padang. Tapi itu berkesan. Tapi keren. Itu berkesan. Aku sampai bilang gini, kamu mungkin nginep di villa seumur hidup kamu ini nanti nggak akan cuma sama aku doang, tapi aku bisa yakin seumur hidup kamu yang ngajak makan malam di villa pakai nasi Padang cuma aku. Abis itu dia gitu. Padahal emang gak ada duit kan kamu. Iya. Tapi kan keren. Iya keren. Ya tapi tergantung lah ceweknya. Kalau abis itu dia ngomong gini dong, jangan kayak mantan aku, makannya nasi Padang. Bisa dua sisi. Iya. Tapi seenggaknya kan itu nggak diomongin ke aku. Betul. Tapi itu keren lah, maksudnya itu kayak
mengakali gitu. Iya betul, tapi apapun ceritanya suasananya jadi makin keren karena villa dan MBS mewah. Coba kalau kita tuker makan Makannya steak tapi Wagyu di hotel 3 pop. juta. Tapi di hotel pop. Hotel pop lagi ada anak-anak suci 5 kombut. Kalau kan di tamannya Kalibata City. Ya. Tetap aja ya betul. Pas lagi makan mata kita kemana-mana. Iya betul. Itu betul. Itu apa? Itu cara-cara. Nah kalau di keluarga kan mungkin tahapnya bukan lagi melihat pasangan kita bahagia kita senang, tapi mungkin lebih bahasa sederhananya mungkin ya tolong dong aku juga ngertiin. Iya kan? Lebih cara bagaimana mengertiin gitu, karena kayak kalaupun dia harus begitu suasana lah taruh nginep di villa di Ubud tapi udah berkeluarga ya tapi tolonglah kalau aku udah capek nyetir aku tidur aja lah gitu, kok yang pegang anak gitu misalnya. Udah harus gitu kali ya, itu kebahagiaan yang beda dia. Udah beda dia, betul. Tapi mungkin sekali-sekali perlu lah kayak dan kalau bisa tapi momennya jangan dipasin apa. Karena kalau momennya dipasin apa, jadi dia ketagih terus di tiap momen itu. Jadi kalau bisa random aja ya. Random aja, jangan pas anniversary, jangan pas ulang tahun, jangan pas apa nanti karena jadi patokan tuh. Paling gampang inget kan? Iya. Kemarin anniversary ini, masa ini sulit juga ya. Sedangkan kalau kau di waktu random kan misalnya kau ajak tiba-tiba nggak usah jauh-jauh lah, nginep di puncak di apa yang villa yang bagus misalnya, villa gitu ya, yang private pool, kau berdua sama Saskia aja, anak kau titip dulu lah kemana di Babe di Picaya Bira aja bisa nginep. Di Picaya Bira bisa nginep. Citos iya citos ada Picaya Bira. Itu kau nginep berdua momennya random aja, dan kalau bisa sih jangan terlalu jauh juga sama anniversary. Jadi nanti pas anniversary dia nagih anniversary dia kan kemarin udah. Betul. Tapi anniversary kami nggak terlalu, mungkin ulang tahun ini. Ulang tahun. Mau deket ulang tahun gitu. Nonton nggak? Kemarin udah kok. Iya, kalau enggak kau ini berarti kan kau udah beli iPhone 12. Mau keluar kan iPhone 13. Mau keluar udah keluar malah di luar ya, udah keluar. Nah, kalau bisa nanti tahun depan jangan beli dulu karena kan iPhone 12 kemarin kan baru. Nah, kau tahun depannya lagi baru beli iPhone 13 jadi turun. Enggak ngikutin tahun. Ya kayaknya ini enggak beli, enggak usah beli ini. Udah, tapi Desember nih. Pusing juga nih aku nungguin ulang tahun Desember nih. Tapi ini apa kau pakai ya iPhone sebelumnya? Iya, jadi aku pakai. Yang sebelum-sebelumnya banget jual atau masih ada? Jual. Oh, kau bisa kau kumpulin itu buat beliin yang lebih upgrade. Oh, betul juga, tapi kan makin turun harganya. Ya seenggaknya kan ada DP. iPhone 5 tuh paling berapa sekarang iPhone 5? iPhone 5 aku pakai ini clip on. Iya, tuh cobalah. Iya juga ya. Karena apa ya, ini juga seru, jadi nyambung ke masalah bagaimana cara mengelola keluarga di usia muda gitu. Iya, kadang-kadang kalau apa istilahnya ya, orang yang baru menikah kalau usia-usiaku tuh masih pengen ini loh Ren, kayak ada hal-hal yang standar orang-orang itu tadi gitu. Pengen punya apa namanya kehidupan yang pengen punya rumah minimalis misalnya, terus pengen terlihat bahagia, bisa liburan, bisa dipost tapi sebagai suami istri. Pengen kayak banyak hal lah gitu, pengen kayak jadi orang tua yang dianggap bisa mengerti anak. Aduh tuh itu jadi hal-hal yang kayak gimana ya gitu sebenarnya sih. Si Nane 2 tahun umur. 2 tahun 8 bulan. Berarti bisa dibilang kau nggak ada momen menikmati waktu berdua dulu setelah menikah sampai puas baru punya anak gitu maksudnya. Nah, ini juga masalah. Ini juga bukan masalah ya sebenarnya. Ini juga sesuatu yang harusnya kita adaptasi. Aku sama Kia tuh kosong 4 bulan. Maksudnya belum nggak langsung hamil. Di momen itu aja dia nangis. Karena kenapa aku belum hamil-hamil, sementara teman-temanku yang nikahnya barengan udah hamil duluan. Wah, iya. Bahkan sebelum nikah. Enggak, itu tuh juga jadi akhirnya aku mikir ternyata ini bisa jadi masalah ya. Ternyata bisa jadi pikiran gitu. Balik lagi standar apa yang terjadi pada orang menjadi standar buat kita. Iya. Gitu. Itu juga itu kan mesti butuh detoksifikasi ya. Harusnya itu toksik sih maksudku. Iya, tapi kan maksudnya untuk memahami itu kita butuh waktu. Mungkin kan
apa namanya jalur baru kan, jadi kayak panik mungkin dianya kan, dianya panik. Ya karena itu urusannya udah kemana-mana Ren, maksudnya urusannya tuh udah apakah aku kenapa istri kenapa, terus udah kemana-mana. Itu yang kayaknya butuh pendewasaan, apalagi di nikah di usia ya sebenarnya sih kami normal ya, maksudnya Kalau berapa? Aku 27. Kia 25. Normal itu. Iya, sebenarnya ya kalau kata orang-orang ya, kita nggak bisa bilang normal nggak normal sih Rene. Maksudku emang sudah waktunya. Sudah waktunya ya, kata orang-orang. Sudah layak untuk menikah lah, bukan terlalu cepat, bukan terlalu lama gitu. Cuman emang akhirnya kehidupannya tuh jauh berbeda gitu. Langsung di hari itu tuh langsung kayak oh iya ya, jadi ada pikiran baru gitu yang ini kita nggak pernah pikirin selama itu gitu. Yang padahal sebenarnya mungkin tidak penting juga untuk kita pikirin kan. Benar sekali Ren. Sebenarnya perlu nggak sih ini kita pikirin gitu. Cuman karena memang sistem di sekitar kita dan ada sosial media yang menjadi makanan kita sehari-hari. Iya. Wah ini udah itu penting tuh. Makanya itu tuh penting, apa namanya? Apa ya? Detoksifikasi. Aku udah menyebutnya itu adalah detoksifikasi hal nggak penting di hidup, termasuklah sosmed. Iya. Karena bener, aku juga waktu itu ngalamin waktu aku pacaran itu, mungkin tahapnya bukan itu, tapi tahap toksik menjadi racunnya itu sama, bahwa misalnya nih ada tempat baru, temennya posting, dia udah kesini, padahal ngapain gitu. Kayaknya enak ya gitu. Jadinya kan kita yang harus melakukan hal yang sebenarnya kita nggak mau. Iya nggak sih? Iya. Tapi seolah-olah menjadi kayak kalau kita nggak melakukan kita terkeluarkan dari. Terus kadang yang paling tai adalah udah gitu kita kesana terus dia gini doang. Nah, kan seleranya begini doang, malah ngejudge orang. Iya. Aneh ya. Iya kan. Ya? Tapi kayak memang kayaknya caranya adalah emang kita harus sadar siapa kita dan kita harus sadar apa yang kita mau aja ya. Dan ini kalau aku tuh punya teorinya, kita tuh punya keterbatasan kemampuan berpikir, kita punya keterbatasan mengelola emosi, kita punya keterbatasan tenaga, kita punya keterbatasan tingkat mengelola stres. Jadinya kita tuh harus memilih mana yang perlu kita pikirin. Betul. Dengan full power, mana yang perlu kita pikirin dengan santai, mana yang nggak usah kita pikirin. Itu aja. Ya aku juga pernah dibilang orang tuh katanya aku pernah ngobrol sama orang. Aku juga pernah ngobrol sama. Iya betul. Ini sama kita kan. Iya, Enggak, emang ngobrol yang aku kaget tuh sama responnya dia gitu. Kita ngobrol panjang, lama gitu. Terus dia bilang gini, "Pantas lah badanmu kurus ya," katanya gitu. Kau tuh nggak usah mikirin sesuatu yang nggak perlu kau pikirin harusnya, katanya. Jadi untuk apa? Lah tapi kan kerjaanku gitu, aku bilang. Aku nih stand up comedian, nyari materinya kan dari situ gitu. Tapi kok berlebihan deh kayaknya gitu. Jadi kok mikirinnya tuh terlalu kemana-mana kali gitu. Tapi enggak, kalau menurutku memang betul kita sebagai stand up comedian harus berpikir yang yang lebih jeli, bahkan lebih dalam dibanding orang lain mungkin ya. Tapi kan nggak semua harus kita terapin itu jadi hidup kita. Oke, betul juga. Iya kan. Dan itu nggak usah jadi masuk ke hati juga ya. Justru ketika kita bisa berpikir lebih dalam, kita melihat sisi lucunya, harusnya kita bisa menertawakan dan nganggap itu nggak penting gitu loh, Gel. Iya. Tapi karena aku juga sering berpikir bahwa iya kenapa begitu ya, kenapa ini ya. Kadang-kadang aku cari solusi bukan hal lucunya, cari solusi biar aku nggak begitu. Cuma nggak sih, ini kan aneh nih. Gitu. Terus kayak, aduh jangan sampai langsung gitu. Jadinya kayak aduh jadi kemana-mana gitu. Ya juga sih. Aku juga mikir juga ternyata. Banyak dari kita tuh yang suka salah menempatkan porsi mikir kita di mana gitu. Ya. Hal yang sebenarnya nggak kita penting, kita jadi mikirin, jadi overthinking, jadi kita stres. Ya. Tapi hal yang memang seharusnya penting kita pikirin, malah kita tinggalin gitu. Karena energinya tadi kita punya keterbatasan, energi kita udah habis di hal yang nggak penting. Betul, udah capek duluan. Udah capek, jadi yang di sini harusnya maksimal jadi enggak. Nah, ya? Itu. Benar. Jahat loh, beneran, maksudnya kayak aku nggak menjudge bahwa orang-orang yang overthinking atau orang-orang yang terracuni oleh sosmed itu orang yang tidak baik, enggak. Cuman maksudku ketika itu sudah lu merasakan efek capeknya, lu merasakan efek kayak anjir stresnya, artinya itu adalah alarm bahwa itu sebenarnya hal yang nggak penting. Maksudnya hal yang harusnya bisa lu kurangin lah. Harusnya nggak usah ya. Iyalah Pak. Kadang-kadang iya sih, kadang-kadang kita juga ya apalagi aku pribadi ya. Kalau misal apalagi pandemi kan tingkat stres orang tuh kayaknya makin tinggi kan. Aku tuh ada momen dimana nggak ngapa-ngapain tapi capek emang. Anjing kayak mikir
ini sampai kapan selesai, ini gimana hidup, aku udah punya anak, apa gitu-gitu tuh Ren. Aduh, Aku Gel kemarin Gila pas ya. PPKM itu Gel. Momen terberat aku nih waktu itu di penjara tuh. Iya. Tapi di penjara aku tuh kayak semacam termaafkan karena oh ya udah no, kau lagi di penjara sudah seharusnya kau menderita. Iya. Gitu kan. Ini- Ada alasan kau untuk hidup susah. Ini akibat atas apa yang kau Iya, lakukan dah, dan gitu memang aja. kau harus mengamini bahwa kau tuh memang sedang terhukum. Iya, gitu. dan jadi kok jadi bisa lebih Ya nerima udah ya. berdamai. Itu momen tapi berat juga. Kedua momen terberatnya adalah PPKM. Ketika aku sudah di luar, aku tuh nggak ada, misal aku nggak ada duit Gel, nggak ada pemasukan, nggak ada duit pegangan, aku mau ngapain nggak tahu sampai kapan, kan lebih stres Gel. Lucu kan? Di dalam ngerasa terhukum, di luar loh kok. Kan di luar lebih anjing, jadinya kan kayak anjing, aku alasan apa lagi tuh waktu susah, kau udah di luar anjing. Lucu kan? Tapi di momen itu kau berpikir nggak, apa aku di dalam aja? Gitu kan? Enggak lah, enggak. Tetap lebih enak di luar. Lucu juga. Karena wah ini yang jadi nanti jadi materiku stand up gitu, bahwa versi lengkapnya jauh lebih dalam, lebih lucu lagi. Aduh, harusnya sih iya sih. Tapi ya udahlah, kita lihat aja, semoga bisa ini. Paling nggak kalau gitu diketawa aja dulu ya. Ih, Ketawa tuh obat yang paling murah, tapi menertawakan tuh butuh kedewasaan. Karena kita tahu bahwa ketika kita udah nertawain itu, kita nganggap itu lu tuh harusnya nggak kayak gitu. iya sih. Betul. Tapi asli bener, aku kebayang aku yang sendiri Gel, itu ngerasa kayak gelap gitu ya. Gelap. Aku tuh nggak cuman Saskia dan Nane ya. Soalnya di rumah pun kan ibu bapakku masih ada berdua, dan mereka sudah tidak ngapa-ngapain kan. Jadi ya butuh support. Sama. Kan. Ya butuh support kan pasti. Jadi aku kayak ih gila. Benar itu zaman PPKM tuh nggak ngapa-ngapain tapi capek kayaknya, mikir gitu, terus kayak anjing. Itu kayak ini waktuku tuh cuman dari depan tuh ke rumah sini main PS, malam tuh begadang sampai jam 4, jam 5, aduh. Gitulah pokoknya. Stres, oh besok aku harus melakukan sesuatu. Ya. Kesini lagi main PS. Main PS. Lebih sekarang mikirin, aduh besok taruhannya apa ya? Gak ada duit pusing buat support keluarga, tapi taruhan bisa ya, emang anjing. Saskia, Anda betul untuk ngaku suami Anda anjing. Tapi iya bener Ya. lah. Ini mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin, nah ini kadang-kadang juga orang suka suka Komedian enak. mispersepsi. Iya. Mispersepsi maksudnya, aku paham lah di posisi kayak Jegel itu orang memandang ya kayak teman-teman kita lah, banyak misalnya Babe atau orang memandang kayak hidupnya enak gitu. Tapi yang orang lupa bahwa ketika hidup orang berada di taraf tertentu, kebutuhan juga taraf meningkat. hidup itu juga berada di level yang berbeda dengan orang lain. Betul. Sama ini yang paling aku hindari adalah bagaimana mengedukasi orang-orang atau keluarga terdekat aku lah Iya. yang paling Bisa kita dan pegang. berhak kita Iya, edukasi. Kita edukasi tuh itu doang tuh. Bahwa tidak semuanya orang yang ada di sini dan berjuang di jalur Entertainment punya banyak uang punya banyak dan uang. selalu punya banyak uang. Nah, itu kuncinya, selalu punya banyak uang. Selalu punya banyak uang. Itu selalu ku edukasi. Bahkan Iya. aku sampai pahit-pahitnya aku ngasih tahu ke bapak mamaku bahwa ini tuh bukan ranahnya mereka mungkin. Iya. Tapi aku ngasih tahu ke mereka bahwa Indra dibayar segini Pak, kehidupan Indra di sana segini, jadi uang yang Indra bisa pegang itu segini. Jadi tidak ada namanya orang satu frame sama Raffi Ahmad Bayarannya sama. Tidak. Bahkan mungkin budgetku di TV itu sama asistennya lebih besar asistennya. Lebih besar asisten. Itu dia. Bayaran endorse-nya kau lebih mahalan bayar endorsean Sensen dan Mary. Sansen dan Mary. Betul. Mary namanya Mary Ahmad lagi dah. Nah itu. Jadi itu yang harus paling enggak orang-orang paling dekat aja yang Iya. kasih. Jadi karena menurutku apapun yang paling tahu duluan tuh pasti mereka kan. Jadi mungkin kalau mereka butuh apa-apa mungkin mereka jadi bisa ngerti Iya. gitu. Oh, iya apa Indra bisa ngebantu kita atau enggak asal jeplak aja. Dan pastinya sorry kalau aku potong, pasti kita pun kalau ada kita tanpa perlu diminta. Betul. Ya kalau misalnya ada yang nikah, ada yang apa pastilah. Iya. Makanya gitulah itunya teman-teman yang harus. Ya paling nggak kita mulai dari yang keluarga paling dekat aja lah dulu. Yang pasti harus diingat adalah umur hidup Anda yang menonton, kalau punya keluarga yang kerja di entertainment atau di bisnis juga, bukan yang kantoran misalnya kayak gitu, adalah tidak selalu punya uang. Ada kalanya memang punya uang banyak, Ya. ada kalanya emang pada saat itu bulan itu minus. Betul.
Makanya kan banyak yang bilang rezeki harimau kan kita ini, ya kan? Kalau misalnya dapat ya lumayan nih. Ya. Nggak dapat ya ini bertahun-tahun. Iya. Udah bertahun-tahun ya ini ya teman-teman ya. Saya syuting The Purple kemarin minggu lalu itu. Terakhir syuting callingan sebelum The Purple itu pas UPJ. Berapa tahun lalu? 2 tahun. Tahun ya lebih deh. Ya potong 1,5 tahun di Ya, penjara lah. betul. Ya Tapi bisa gimana? selama itu gitu. Tapi gimana? Ya gitu, kita nggak bisa. Yang penting hidupnya berjuang, bertahan. Sekarang tuh intinya hidup Sergio Ramos aja, bertahan. Sekeras apapun. Sekeras apa? Walaupun kadang-kadang harus sekeras PP ya. Betul. Kalau memang harus nginjek-nginjek orang. Atau ada kalanya kita bertahannya slow kayak Phil Jones. Betul. Atau kayak Wes Brown. Terlalu pelan sih ya. Merugikan tim. Merugikan tim. Ya. Aduh, banyak banget obrolan teman-teman yang hal yang mungkin gue seneng karena gue apa ya, Jegel bisa sharing hal yang belum pernah gue denger di tempat lain juga gitu. Karena emang apa, mungkin bukan karena Jegelnya belum membuka sisi ini, tapi emang karena mungkin gue nggak banyak nonton konten Jegel. Mungkin udah pernah dibahas ini. Tapi ini kayaknya sesuatu yang baru juga kalau. Ya emang kalau kayaknya memang siapa lawan ngobrolnya. Iya. Kalau arahnya ke situ tuh. Iya. Dan aku bukan tipe orang yang harus menutupi sesuatu Iya, gitu kan enggak. Aku iya. kalau ngobrol ya ya kita mah ya udah kita lagian pun kan kayak kita nggak butuh public image iya. gitu kan. Malah kalau bisa kita segimana caranya jangan terlihat sangat kaya dan sukses ya. Emang ya kita tunjukkan aja lah faktanya kayak apa ya. Ya udah itu aja lah ya. Ya kita doakan, tapi paling nggak kalau menurutku gini Gel, kalau kau suatu saat nih apa aku kalau boleh pesen, suatu saat kalau kau masih bisa hidupkan lagi kedekatan itu kayaknya harusnya jadi sebuah brand yang lebih menjual dan ternyata kau mengelola sendiri, artinya kan kau memang bisa tanpa tergantung orang gitu. Kau bisa handle sendiri. Lumayan lah, maksudnya kayak ini sekarang kan bisnis dimulai dari kayak gitu. Dulu yang kau dengan level gerobak, belum kenal siapa-siapapun bisa sampai itu, yang sekarang kau udah punya link yang bisa kau berdayakan sumber dayanya itu untuk kedekatan, kayak seru gitu. Seru ya. Iya. Tapi aku nggak mau di sini kan sebenarnya. Kalau pikiran aku ya, aku ada pikiran satu saat kedekatan tuh jadi oleh-oleh binjai gitu, Bang. Ya nggak sih? Ya maksudnya kayak Bisa. Ya kayak gudegnya Jogja gitu. Enggak lah, kalau itu kan budaya apa proses kulturasi budaya yang bertahun-tahun dari zaman dulu, Gel. Tapi lebih ke kayak ini apel strudelnya Malang. Oh iya. Atau ya Meranti Medan kan bukan dari budaya kayak gudeg yang lama gitu. Oh iya benar. Oh, jadi itu bisa self proclaim gitu ya. Jadi iya. Kedekatan adalah oleh-oleh khas Binjai, udah gitu aja. Yang tidak ada kaitan dengan budaya masa lampau. Oh, jadi kedekatan oleh-oleh khas Binjai dari masa depan. Bagus. Sama aku pengen harap mudah-mudahan ya bisa kayak tiba-tiba entah siapa gitu tiba-tiba ada Trans TV masuk. Sini singgah ini ya gitu kan. Nanti kan masuk TV oleh-oleh khas Binjai kedekatan. Kau kalau sekarang bisa, Gel. Asli. Ya, gitu, kan, dalam waktu kau maksud dengan kau sekarang dan ke depan itu potensi. Gel. Mudah-mudahan ya. Karena dan nama kedekatan kau ini kan sebenarnya udah lumayan ke sounding kan. Iya. Jadi mau gak mau market kau pun udah tahu kedekatan gitu. Keren. Jadi bikin nanti oleh-oleh khas Binjai itu kedekatan, rambutan akan tergeser. Emang rambutan oleh Binjai? Katanya ya. Di tiap pasar ada. Di semua Indonesia. Iya. Khasnya di mana? Duren juga ada di mana-mana, cuman duren Medan, terlalu duren ucok. Kalau di Medan. Iya sih, tapi Kalau di Jawa duren Basuki. Basuki lagi. Makasih teman-teman yang udah nonton Kodok kali ini. Kalau suka silahkan subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih Indra Jegel. Terima kasih Sukses Indra terus. Novena. Dadah. Bye.